Saya melihat di pilkada ini seperti pileg. Pilkada 2024 ini mungkin karena pileg yang cukup berdekatan ya yang kemarin, ya, sehingga pilkada ini sangat dinamis sekali. Baik, kalau dulu di tahun 2018 untuk kejar 1% itu sudah harus membutuhkan 1 bulan sudah kerja untuk mendapatkan 1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dimensi NTB. Kembali lagi bersama saya Husen dalam Ruang Dimensi. Malam hari ini saya sudah ditemani oleh Bung Mugni ya, jurnalis Barbareto. Selain itu juga malam hari ini sudah hadir di studio Dimensi NTB itu Direktur Gen R ya, salah satu lembaga survei di Nusa Tenggara Barat. Nah, saya langsung saja kita bincang santai malam hari ini karena beberapa menit yang lalu ya atau beberapa jam yang lalu lah ini sudah dilakukan rilis hasil survei. Nah, seperti apa nanti beliau yang akan jelaskan. Gimana Bung Mugeni? Kita langsung aja mengawali. Silakan Bung Mugeni. Saya membuka dengan hasil survei dari Global Nusantara Riset hari ini. Baru tadi sore menempatkan posisi Lutfi Wahid di posisi tertinggi. Apa yang bisa dibahas dari hasil survei ini, Bung Deddy? Ya, mengawali bincang kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa atau sahabat ya. Sahabat Dimensi NTB. Alhamdulillah ya kita bertemu kembali ya dalam ruang diskusi kita. Ini yang kedua kalinya saya mendapatkan undangan dari Dimensi NTB ya. Saya cukup berbahagia ya. Mudah-mudahan kedepannya ya lebih bagus lagi, lebih banyak viewernya ya, dan Bang Hul dan Bang Mugni tambah sehat ya. Ya. Alhamdulillah kami melakukan survei pada tanggal 5 November sampai dengan tanggal 12 November. Respondennya 1.200 dengan margin of error 2,8%. Terus metode yang kami gunakan adalah stratified multi-state random sampling, artinya ada 3 metode yang digabungkan menjadi satu di sini. Artinya mulai dari acak berjenjang dari tingkat kabupaten, terus kecamatan, desa, dusun, bahkan RT, bahkan satu rumah. Itu ada ya di dalam ya stratified multi-state random sampling ini ya. Sampai begitu ya. Alhamdulillah kita banyak mengcapture ya dari 105 kuesioner ini, ribuan sebenarnya data yang kita dapatkan. Kalau kami ulik-ulik datanya ya ada sekitar 120.000 ya data yang kami dapatkan ya. Karena dari 1.200 responden ini ya, dan alhamdulillah data berjenjang ini memang kami miliki sejak 2022 terus ke 2023, 2024 ini, dan mungkin ini adalah survei kami yang terakhir untuk pilkada 2024 ini. Dan alhamdulillah sejak 2022 saya ingin mempertegas ya dari data kami di Global Nusantara Riset ya, Lutfi Wahid, Lutfi selalu di atas. Selalu di atas. Baik, Bung. Ini awal kita ya. Ketepatan juga pada malam hari ini kan ada debat kedua ya di Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Lombok Timur gitu kan. Ini sembari kita melihat juga debat dari calon, mengawali dari hasil. Tentu ada temuan baru atau mungkin temuan seperti apa di lapangan hasil dari lakukan survei terakhir ini mungkin bisa di-share sedikit lah. Apakah kemungkinan ada temuan baru dan seperti apa gitu? Atau mungkin dibuka dengan, walaupun
tadi sore sudah dirilis dengan pemberitaan di beberapa media. Ya. Mungkin dari direktur sendiri yang membuka hasil survei dari kelima paslon ini, gitu. Mungkin bisa dibuka dengan hasil yang tadi itu. Baik. Harinya kita presentasi ya. Cuma karena ada debat ya. Sembari kita ulik-ulik ya paslon 5 paslon kita ya di sini. Nah, saya cukup menantang dan cukup menarik ya Pilkada Lombok Timur ini dibandingkan dengan pilkada kabupaten yang lainnya. Atau menantang karena sebentar, menantang karena ada 5 calon gitu. Iya, lanjut. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah yang paling menarik ini menurut saya ya, adanya memang dualisme di dalam pergeseran suara di sini. Kenapa saya katakan dualisme di sini? Bahkan bukan kita katakan dualisme di sini ya. Dengan majunya beberapa calon di sini karena ada beberapa irisan di antara calon ini, hanya Lutfi Wahid saja yang tidak beririsan hari ini. Ini yang kami temukan ya. Mungkin sebelum bulan Juli pada waktu itu memang betul data survei kami menunjukkan Bapak Lutfi masih cukup tinggi ya, ada space sekitar 10%, tapi margin of error terus dibandingkan dengan swing voternya cukup tinggi pada waktu itu. Itu beriringan dengan Bapak Haji Harun Warisin cukup tinggi juga. Nah, masuk di bulan September pada waktu pendaftaran ya, pasca penetapan pendaftaran ya, kami melakukan survei sekitar 2-3 hari pasca pendaftaran itu ya. Peta suara di Pilkada Lombok Timur ini sudah cukup merata ya, saya lihat ya. Sehingga distribusi suara itu mulai dari H-90 itu ya sudah mulai dia mengerucut pada waktu itu. Tapi swing voternya masih cukup tinggi di angka 15% pada waktu itu. Nah, finalnya kemarin tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 November ini kami temukan ya Bapak Haji Samsul Lutfi sudah bertengger di angka 36,3%. Ini ada kenaikan atau penurunan dari survei? Kalau data kami Global Nusantara Riset kenaikan cukup signifikan ya, angkanya sekitar 10%, sekitar 10% dibandingkan dengan misalkan survei bulan Juli. Nah, posisi nomor 2 Bapak Haji Hairul Warisin menempatkan pada posisi nomor 2 di angka 26,7%. Ini saya rasa cukup bagus sekali ya. Ini kenaikan atau terjadi penurunan? Kalau hari ini Bapak Haji Harun Warisin meningkat ya, karena periode survei sebelumnya di bulan Juli, Juli dan September Bapak Haji Harun Warisin sempat anjlok. Pada posisi berapa? Pada posisi nomor 3, disalip oleh Rama. Tapi begitu masuk medan peperangan ini saya lihat ya ada banyak pergeseran. Bapak Haji Harun Warisin ini menunjukkan bahwa betul berarti struktur organisasi, organisasi partai maksud saya ya, tim pemenangan dan yang lain cukup bekerja maksimal sehingga posisi Bapak Haji Hairul Warisin ini meningkat. Ada terjadi tren naik gitu ya? Naik ya, melampaui Bapak Haji Rumaksi. Dan data kami hari ini menunjukkan Bapak Haji Rumaksi ini posisi nomor 4 di bawah SJP. SJP ini cukup menggembirakan ya, luar biasa ya. Hasilnya ya, artinya dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya pada pileg Pak SJP ini posisinya di angka 9 sampai dengan 10%. Itu di Kabupaten Lombok Timur ya. Artinya pada pileg 2024 ini kami kadang-kadang sebenarnya Bapak SJP ini cukup menarik untuk dijadikan menjadi seorang wakil bupati ya. Cuma alhamdulillah Bapak SJP kalau dari angka hasil anunya berapa angka saat ini kalau posisi Bapak SJP sudah di angka 15%. Cukup signifikan peningkatannya ya. baru diikuti oleh Bapak Haji Rumaksi di angka 11%. Dan Bapak Haji Tanwir di angka 4,5% dengan swing voter di angka 6%. Saya menarik soal pergeseran di Bapak atau Iron Edwin ini disebut tadi itu, karena kita ketahui koalisi parpol di sana kan cukup gemuk juga di sana. Ya. Artinya bisa saya artikan di situ mesin politik mulai bekerja beberapa bulan ini terakhir gitu. Ya. Dibandingkan pertanyaannya lagi,
bagaimana pengaruhnya gitu dengan mesin politik yang ramah ini terjun bebas di situ gitu. Kalau dari hasil survei risetnya GNR sendiri di situ, mungkin dari 105 apakah ada pertanyaan yang kuesionernya yang masuk ke sana gitu? Ada, tentunya ada ya. Tentunya ada. Pertama, saya melihat keunikan data khususnya di 4 calon ini ya. Saya melihat ada irisan suara di 4 calon ini, Bapak Haji Harun Warisin, Bapak SJP, Bapak Ramah, terus Bapak Tanwir ya. Nah, kenapa saya mengatakan ada irisan suara di sini? Karena ternyata 4 calon ini sama-sama terasosiasi dalam satu organisasi massa. Ya, keagamaan, organisasi massa keagamaan hari ini, dan itu melekat sekali dengan Bapak Haji Harun Warisin dan Bapak SJP pada hari ini. Nah, karena kita sama-sama mengetahui ya, organisasi massa ini terafiliasi juga dengan partai politik yang kebetulan digunakan untuk mendaftar di KPU oleh Bapak Haji Harun Warisin, mau tidak mau suara ini akan melakukan ada pergeseran ya dari 4 calon ini. Artinya yang dimaksud dari pergeseran misalnya dari 02 bergeser gitu ke 05 gitu misalnya. Ya, Itu memang terjadi itu dari hasil survei. ya, dari sejak bulan September memang kami menemukan ada pergeseran cukup besar ya. Hampir setengah dari harusnya ya Bapak Haji Harun Warisin mampu mengunci gelar menjadi champion di pilkada ini jika mampu mengamankan suara organisasi ini. Tapi karena hari ini saya melihat ya peluang Bapak Haji Harun Warisin ya agak menipis ya. Ya, bukan tidak ada ya, agak menipis sedikit ya. Dan ini menjadi momentum yang cukup bagus bagi Bapak Haji Samsul Lutfi, karena sampai dengan detik ini saya melihat memang tidak mempunyai irisan suara dengan calon-calon yang lain di sini. Artinya Bapak Haji Samsul Lutfi tidak ada terjadi kontradiksi ya di organisasi massa keagamaan ya, khususnya yang terafiliasi ke beliau. Itu salah satu juga yang menjadi di kuesioner yang memang dilakukan di bawah gitu. Ya, artinya apa yang ditanyakan oleh Bung Mugun. Kita juga tentunya cek ya sejauh mana kemampuan dari organisasi massa keagamaan ini di Kabupaten Lombok Timur di sini ya cukup besar. Tapi kalau misalnya kita lihat kemarin kan ada debat pertama, itu tentu juga pasti akan ada. Ini kalau dari hasil riset sendiri ada pengaruh tidak? Oh, cukup besar. Ya, debat kandidat khususnya yang kemarin sampai dengan yang sekarangnya cukup besar menurut saya ya. Ada karena pemilih rasional di Kabupaten Lombok Timur sekarang ini sudah meningkat besar ya. Di angka 20%. Karena diisi belum sebentar ya. Karena diisi oleh Gen Z hari ini. Dan saya melihat sejak trennya kemarin di bulan September ini ya, sekarang yang mengumpulkan Gen Z sampai dengan usia mulai dari 17 tahun sampai dengan usia 50 tahun ini adanya di Samsul Lutfi hari ini. Yang sebelumnya itu di Bapak Haji Harun Warisin. Nah, pemilih rasional di Lombok Timur ini cukup tinggi sekali. Angka kami menemukan di sini 46%. Itu berpengaruhnya ya? Ya, pemilih sosialis di sini ada 25% dan pemilih psikologis di sini ada sekitar 18%. Artinya hari ini 46% ini sudah terjadi pergeseran ke Samsul Lutfi. Salah satu yang menjadi poin dari hasil riset itu, isu apa yang kemudian sangat berdampak terhadap pengaruh pergeseran suara ini kalau kita berbicara pada konteks isu apa misalnya pertanian atau apa gitu kan. Kalau dari hasil riset memang harus diakui jika kita sebut pertanian hari ini ya, hampir 60% masyarakat terasosiasi ke Bapak Haji Harun Warisin. Karena mungkin pertanian ini sudah melekat sekali dengan Bapak Haji Harun Warisin ya. Tapi sisanya yang lain ini sudah ada migrasi sejak bulan September ya. Ada migrasi ya cukup besar saya lihat. Karena seperti data kami yang tadi ini, pemilih rasional ini begitu disuguhkan visi misi
Terus ada visi misi yang cukup unik misalkan dimiliki oleh beberapa calon ini, ya 46% ini sudah mulai pergeseran. Dan ini cukup menguntungkan ya bagi Bapak Haji Samsul Lutfi. Harusnya di bulan Juli, Agustus sampai dengan September ini harus diantisipasi oleh calon-calon yang paslon yang lain. Tapi misalnya kalau kita lihat dalam beberapa pantauan kami ya, misalnya beberapa titik dilakukan roadshow lah oleh atau dengan kampanye dialogis, misalnya oleh ada misalnya kita dengar dengan SJP apa tabrak apa itu anunya ya tabrak SJP itu kan pertemuannya dengan kaum milenial itu. Apakah kalau dari hasil temuan di lapangan dari GNR sendiri ada tidak dari gerakan yang dia coba lakukan itu? Oh, tentunya ada di sini. Sehingga kami kan distribusi di sini kelompok usia. Karena kita ngambil sampling sesuai dengan data yang sudah disampaikan oleh pihak KPU, ya mulai dari usia, misal kelompok usia dari 17 itu sampai dengan usia 51 itu masuk ke kategori yang mana saja di sini. Dan saya melihat memang ada pengaruhnya. Cuma hari ini telat ya saya lihat karena dilakukan hampir di ujung ya. Karena jika dilakukan di awal-awal ya mungkin efeknya ke Bapak SJP dan Bapak Tungguru Pati mungkin cukup besar hari ini. Mengingat hari ini pemilih rasional yang masuk kategori ini adalah kelompok-kelompok usia cukup muda di sini. Ya, artinya penyumbang ya, maksudnya di Pilkada Lombok Timur sekitar 46% ini. Itu Bung Mugeni memang sedikit random ini gitu ya. Cuma saya penasaran terkait dengan hasil riset yang sudah dilakukan GNR. Pasti sahabat Dimensi juga apa namanya kita mau lihat ini ada 21 kecamatan ya di Lombok Timur. Mungkin posisi yang pemenangan lah gitu maksudnya dominannya di mana nih? Gitu kan. Karena saya pikir gitu. Ya gitu. Pemetaannya seperti apa dari hasil riset yang dilakukan GNR di sana? Oke. Bocor-bocor sedikit lah. Kalau kalau udah halus ya, sangat halus ya. Contohnya ya khususnya di semua kecamatan yang mempunyai populasi cukup besar. Ya mungkin dari 21 ya bocornya 10 gitu misalnya kan. Misalkan di kecamatan yang mempunyai populasi cukup besar ya, semisal kecamatan Mas Bage, terus ada Pringgabaya, terus ada Aimel dan Sakra dan yang lainnya atau Jerwaru misalkan di sini. Memang terdistribusi dengan ada beberapa kecamatan misalkan seperti 3 sampai dengan 4 kecamatan, khususnya di kecamatan Mas Bage misalkan. Sampai dengan detik ini semua paslon hanya Haluwaris ini mendapatkan masyarakat Mas Bage ini terlalu jatuh cinta mungkin ke Bapak Haji Haluwaris ya. Artinya sejak mendaftar sampai dengan detik ini Tidak ada pergeseran. Ya, sangat tinggi sekali. Begitu juga dengan di Kecamatan Sikur misalkan Bapak Haji Haluwaris cukup tinggi sekali. Tapi sisanya dengan kecamatan-kecamatan yang populasinya cukup besar itu sudah dikuasai oleh Samsul Lutfi hari ini. Sisanya ya. Sisanya. Artinya ada dua di sini antara Samsul Lutfi dengan Haji Hairul Warisin. Beberapa kecamatan dominan lah di situ ya. Ya, kalau saya lihat di sini dari cross-tab temuan data kami di sini 10 sampai dengan 11%. Di sini temuan kami ya, bahkan sekitar 13 kecamatan di sini memang ada 2 paslon yang cukup dominan ya. 10 kecamatannya memang dikuasai oleh Bapak Haji Samsul Lutfi, setengahnya lagi oleh Bapak Haji Haluwaris dan yang lainnya cukup berimbang dia. Misalkan ada SJP juga cukup berimbang dia. Misalkan seperti di Lenek, Lenek Suralaga di sini kan Bapak SJP ini cukup dominan sekali, artinya paslon yang lain 1 dan yang lainnya ini tidak mampu masuk di sana ya, bisa seperti itu. Karena hampir 60 sampai dengan 70% di sini dikuasai oleh Bapak SJP. Artinya di beberapa titik saling kunci. Ya saling kunci memang. Ya. Contoh misalkan kayak di Selong. Ya, kalau di Selong ini memang sudah cinta banget memang dengan Haji Samsul Lutfi, angkanya sudah di atas 60% hari ini. Begitu juga misalkan di Lenek. Kalau di Lenek ini misalnya SJP banget begitu Lenek ini. Begitu juga dan misalkan Mas Bage Sikur ini
Bapak Haji Harul Warisin banget gitu. Kalau dari apa ya, berkaca dari pilkada sebelumnya lah gitu. Ini artinya kan kemenangan dari Sukiman waktu itu, saya rasa ini yang suara-suaranya Sukiman Rumaksi saat itu yang dibagi-bagi atau ditarik sama beberapa paslon ini, karena kita tahu kan pemilihnya Haji Iron waktu itu sebagai runner up ya, kita tahu waktu itu. Jadi apakah berpengaruh? Kita tahu juga adik dari Sukisman maju yang kita tahu sebagai adik kandungnya Sukiman gitu. Nah, Baik. cuma menariknya di sini posisi Rama ada di posisi 4 di sana. Artinya kan suaranya Sukiman ini ternyata diambil juga sama paslon lain gitu ya. Baik. Ini juga cukup menarik ya. Saya lihat dalam preferensi pemilih di temuan kami, karakteristik dari pemilih Bapak Haji Sukiman belum bisa masuk di Bapak Haji Sukisman hari ini. Harus diakui belum bisa masuk. Saya lihat memang trennya cukup positif ketika Bapak Haji Sukisman mendaftarkan diri untuk maju di pileg. Meskipun kan di awal-awal juga Bung kan sempat kalau kita secara pribadi ya, itu kan agak lumayan tinggi tingkat terkenalnya. Tapi meskipun misalnya kita berbicara secara elektabilitasnya person dia gitu kan, tapi kan sangat betul. Di tahun 2022 sampai dengan 2023 Bapak Haji Sukisman ini cukup tinggi. Bahkan Bapak Haji Sukisman ini dibandingkan dengan calon-calon kepala daerah hari ini ya, kecuali Bapak Haji Samsul Lutfi sangat tinggi sekali. Tapi itu tingkat popularitasnya ya, tingkat akseptabilitasnya ini bergantung lagi kepada Bapak Haji Sukiman di sini. Saya lihat temuan kita pada hari ini, dan ini juga mungkin yang cukup menarik ya di data kita ya. Pertama, Bapak Haji Sukiman ini betul terdistribusi rapi dia ke calon-calon yang lain di sini. Karena pada tahun 2018 itu Bapak Haji Sukiman ini terasosiasi dalam dua organisasi besar di sini di Lombok Timur. Sehingga orang yang asli saja di dalam organisasi ini tidak mampu melawan pada waktu itu tingkat popularitas dan akseptabilitasnya. Tapi karena hari ini Bapak Haji Sukiman sudah tidak bisa menjabat lagi ya, sudah mulai terdistribusi dengan rapi dia ke calon-calon yang lain ini. Ada yang ke 1 sampai dengan 5. Artinya kalau kita mengacu dari hasil data itu kan bahwa artinya kan posisi mantan Bupati Sukiman Azmi ini kan jelas merupakan tim pembina kemenangan gitu ya kan. Sehingga ini kan harusnya ada dapatkan dampak efek gitu kan dari ketika sudah menyatakan sikap gitu. Saya ingin menggarisbawahi sekali lagi ya tadi ya, ketika mendaftarkan diri pada bulan September ya, karakteristik dari Bapak Haji Sukiman ini belum didapatkan oleh Bapak Haji Sukisman. Tentunya ini kan jawabannya ada di masyarakat ya hari ini ya. Apakah karena calon mungkin jika dibalik mungkin bisa bagus begitu kan, atau misalkan dari yang lainnya ya sini. Selain itu juga Bapak Haji Sukiman dulu ya, ini saya ingin mempertegas ya kembali, Bapak Haji Sukiman ini terasosiasi dalam organisasi massa yang cukup besar, 2 organisasi massa. Artinya dari kalangan masyarakat ya yang terasosiasi dalam organisasi massa yang tadi ini ya selalu diterima. Bahkan angka popularitas Bapak Haji Sukiman itu di angka 60 sampai dengan 80%. Ya. Dan hari ini ya calon ini kan tidak ada yang saklek banget dengan dua ormas ini ya. Bahkan ada salah satu ormas di sini terdistribusi dia ya suaranya dengan suaranya ke paslon-paslon yang lain. Hanya Samsul Lutfi saja dengan Bapak Haji Abdul Wahid yang hari ini ya tidak ada yang mengganggu ya. Nah, saya menarik sedikit mungkin sebelum Bung Mugni yang ya. Ini kan pasangan Tanwir Dayang gitu ya. Atau pasangan Tanda ini kan, kalau kita melihat beberapa hasil survei ini kan agak mungkin kita katakan stuck lah di posisi. Kalau saya melihat pasangan Tanda ini justru naik dia.
dari survei kita bulan Juli, Agustus, September ini pasangan tanda ini angkanya Bergerak ya. Di angka 3% ya. Hari ini sudah di angka hampir 5% di sini. Dan kita lihat suara yang tergerus adalah di posisi Ramah hari ini. Ya, artinya mulai dari Bapak Haji Harlu Warisin, terus Bapak SJP, terus Bapak Haji Rumaksi, terus ke Tanda ini sangat beririsan dia. Misalkan posisi Bapak Haji Rumaksi pada beberapa bulan yang lalu ini sudah sempat menyentuh di atas lebih dari 20% ya, di bawah Bapak Samsul Lutfi Wahid di sini. Tapi hari ini kan terdowngrade dia gara-gara, mohon maaf, karena ada Tanda yang cukup bagus, manuvernya terstruktur, terus ada juga Bapak SJP ya, terus ada Bapak Haji Harlu Warisin yang ingin mungkin mempertegas bahwa ini loh kerja 2 tahun. Kalau menurut saya Bapak Haji Harlu Warisin cukup keren, terus SJP juga cukup keren ya, dan begitu juga dengan Tanda. Artinya karena mengalami peningkatannya cukup signifikan. Artinya yang jelas dari hasil survei sendiri yang sedikit, bukan sedikit ya, agak turun itu hanya paslon Ramah. Paslon Ramah. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi kan hampir 4 pasangan calon ini terjadi angka kenaikan gitu kan. Justru ada 1 paslon yang mengalami penurunan. Kalau dari posisi itu, apa yang mengakibatkan terjadinya penurunan? Apakah mesin yang tidak bergerak bersama tim? Kita anggaplah tim bersama partai koalisi misalnya. Kalau dari yang dilihat, seperti apa? Saya lihat pertama visi misi ya. Pertama visi misi yang ditawarkan. Hari ini karakteristik masyarakat mungkin belum masuk ya ke visi misi. Visi misi dari salah satu calon atau calon-calon yang lainnya di sini. Terus yang kedua di sini tentunya infrastruktur yang tadi. Yang ketiga tentunya barang yang dibawa juga ya. Ini sangat gitu ya. Ya, sampai dengan detik ini masyarakat masih mengharapkan itu ya. Bahkan sampai dengan saya melihat di pilkada ini seperti pileg. Pilkada 2024 ini mungkin karena pileg yang cukup berdekatan ya yang kemarin ya, sehingga pilkada ini sangat dinamis sekali. Bayangkan saja seperti di pilgub misalkan, pilkada provinsi misalkan ya, itu kan dinamis sekali. Kadang-kadang Pak Zul di atas, kadang-kadang ada yang Iqbal, kadang-kadang ada yang Ibu Romi juga begitu. Ya hanya di Lombok Timur ini saja yang saya lihat dari data kami ya. Di sini Bapak Haji Samsul Lutfi di sini ya cukup bertahan pada puncak posisi puncak gitu ya. Ya, terus yang artinya kalau dulu di tahun 2018 untuk kejar 1% itu sih dia harus membutuhkan 1 bulan sudah kerja untuk mendapatkan 1%. Nah, pertanyaan saya begini akhirnya dengan karena kita harus membutuhkan 1%, membutuhkan 1 bulan. Ini kan tinggal beberapa hari saja gitu ya. Kalau kita hitung itu ada berapa belas hari, Bang Bukri? Ini kurang dari seminggu 1 hari ya, 8 hari lagi ya. Ya, ini menuju pemilihan gitu kan. Ini pertanyaan saya ini, apakah kemudian dari dengan angka yang sudah tadi disampaikan oleh Bung Dedi ini bisa terjadi perubahan tidak gitu dengan kerja mesin dari masing-masing paslon gitu kan, infrastruktur yang ada dengan segala kesiapan dari semua paslon ini bisa terjadi perubahan tidak dari kelima? Ditambah satu isu lagi dengan isu yang tidak bisa kita lepas setiap ajang pilkada ini ya, money politik di sana. Itu nggak bisa kita lepas karena beberapa kali kita temuan juga ada pelaporan di berbagai daerah lah ini kita di Lombok itu. Ya, pertama saya ingin mempertegas di sini dalam khususnya di preferensi pemilu. Selalu perhalus tadi, tapi dipertegas ya. Apa-apa kan? Ini sudah lumrah ya dalam setiap pileg dan pilkada ya. Pertama saya ingin mempertegas di sini artinya angka kemantapan pilihan khususnya di Pilkada Lombok Timur dari temuan kami ini angkanya cukup bagus ya. Itu sudah di angka 70%. Ada 20% masyarakat dan ada 10% masyarakat yang belum menentukan pilihan kalau dari pemantapan pilihan, dan ada 20% masyarakat juga yang bisa mengubah pilihan hari ini ya. Dan itu mengharapkan ya apa yang dibawa oleh
salah satu paslon misalnya. Ya mungkin kita anggap bahwa ada sentuhan gitu ya. Artinya jika kita ingin misalkan perdalam lagi, misalkan seperti atau kita ingin mempertegas ya money politik itu cukup luar biasa hari ini ya. 30% itu artinya 10. Ini jika kita gabungkan orang yang akan mengubah pilihan dengan orang yang belum menentukan pilihan. Artinya kenapa belum menentukan pilihan? Bisa jadi program kerjanya atau mungkin mesin partai atau mesin organisasi dan yang lainnya itu kan belum menyentuh masyarakat. Atau yang tadi ini masih mengharapkan begitu kan? Ya, apa yang dibawa oleh embel-embel itu ya. Ya, calon. Saya tertarik soal mungkin dari data riset masuk dalam karena kita tahu politik merakyat itu di beberapa kota besar itu sangat-sangat berpengaruh terhadap positioning elektabilitas paslon di sana. Ya. Yang saya tahu di sini sekarang Tanwir dan Daeng Pailori, kita tahu kan yang ditampilkan di sana kesederhanaan di situ. Nah, pergeserannya oke, dari 3% ke 4,5% itu mungkin bergerak, tapi sangat minim di situ. Apakah bisa kita simpulkan masyarakat kita di Lombok Timur masih belum terlalu melihat hal-hal yang ke arah sana gitu? Oke. Kalau tadi kan ada pertanyaan tingkat kemantapan pilihan dari masyarakat ya. Terus ada pertanyaan juga yang mengikuti di sini. Ini mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Bung Mugni ya. Alasan kenapa dia merubah pilihan hari ini? Pertama, masyarakat ini jumlahnya sekitar 6%. Masyarakat ini memang melihat visi misi. Melihat visi misi. Yang kedua di sini berapa uang yang berapa yang akan dibawa oleh paslon pada masyarakat. Bayangkan saja di sini posisi nomor 2 ini nggak jauh beda ini ya, dari posisi 6% visi misi yang tadi program kerja diangkat 6%, di sini apa yang dibawa oleh calon ini angkanya 5% di sini, dan sisanya terdistribusi misalkan seperti karena ada struktur organisasi yang menyentuh masyarakat atau keluarga dan yang lainnya, terus atau misalnya kunjungan relawan dan yang lainnya di sini. Artinya sampai dengan detik ini memang mengikuti dari pertanyaan sebelumnya tingkat kemantapan tadi ya, memang masyarakat hari ini mau tidak mau masih menunggu itu. Yang jelas masih ada ruang gitu kan untuk terjadinya sebuah pergeseran angka ini gitu kan. Masyarakat kita artinya ada pemilih pragmatis yang bisa dikejar. Betul. Nah, balik lagi ke positioning Samsul Lutfi dengan 9,sekian% di sana. Dengan beberapa hari lagi masuk hari tenang juga di situ. Kalau dilihat dari 5 paslon ini pergerakan pengejaran berapa persen, karena kita tahu Hairul Warisin di angka 26 di situ. Samsul Lutfi 36 di situ. SJP di angka 15% di situ. Memungkinkan nggak gitu? Ini dari hasil riset ini. Bisa tidak? Karena dipertegas juga sama Bung Dedi tadi di rilis berita, besar kemungkinan Samsul Lutfi ini pergeserannya itu nggak akan sedikit lah di sana gitu. Mungkin itu yang bisa dipertegas lah di situ. Berarti ini kita langsung closing nih. Ini kita bahas aja. Sedikit aja bocoran, karena penasaran aja terkait hal itu kan. Baik, menurut saya ya pasti ada pergeseran di sini. Tapi saya ingin mempertegas kalau dari data saya, ya, dari data kami ya, maksudnya dari data Global Nusantara Riset ya atau GNR ini, paling maksimal yang akan bergeser adalah di angka margin of error-nya di 2,8%. Ya. Sejelek-jeleknya, yaitu seberat-beratnya ya. Seberat-beratnya itu untuk Samsul Lutfi atau sejelek-jeleknya Samsul Lutfi ini adalah 2,8% itu yang akan mengalami pergeseran gitu. Hari ini ya, dan kami masih ada riset, artinya kami masih ada turun lapangan survei hari ini. Pasca tanggal 12 ini kami masih ada riset lagi, artinya kami masih ada survei lagi sampai dengan H-4 besok ini. Baik Bung Dedi, jadi sebenarnya banyak hal yang saya lihat Bung Mugni juga banyak dia ingin coba terus mendengarkan gitu dari hasil-hasil di lapangan. Tapi karena berhubung waktu Bung Mugni ya mungkin nanti juga, tapi yang menjadi mungkin
sebagai closing statement ini, Bung Deddy, karena ini kan ada sekitar 8 hari lah, tentu masih punya ruang terhadap kelima pasangan calon. Sebagai closing statement, Bung Deddy. Oke, dari data yang kami miliki, saya rasa ini cukup komplit ya. Terlebih lagi populasi sampling yang kita ambil ini cukup besar, mengingat margin of error sangat kecil sekali di angka 2,8%, ditambah lagi dengan swing voternya yang cukup kecil di angka 6% ya. Saya rasa untuk pilkada kali ini ya, menurut temuan kami ini Samsul Lutfi dan Haji Abdul Wahid ini bisa menjadi pemenang di Kabupaten Lombok Timur. Jadi kita tunggu nanti hasil riset berikutnya. Meskipun tadi dikatakan ini hasil riset terakhir, tapi masih ada riset lagi ya untuk menuju pas pelaksanaan pencoblosan ya. Jadi itu Bung Mugeni, apa yang bisa dari apa yang disampaikan Bung Mugeni? Menarik, saya menyimpulkan dari hasil rilis yang dibahas GNR tadi juga ada pergeseran ternyata yang bisa kita simpulkan di sana. Pemilih kita saat ini memang rasional di situ. Kita bersyukurnya pemilih kita, masyarakat kita mulai agak berpikir tentang visi misi, bukan soal apa yang mereka bawa untuk kita di situ. Ya kami dari baik dari Dimensi dan dari Barbar itu berharap memang siapapun yang terpilih nanti itulah pemimpin yang memang akan membawa daerah kita lebih baik lah ke depannya, begitu Pak. Luar biasa, jadi banyak informasi kita hari ini Bung Mugni ya. Sahabat Dimensi NTB, itulah beberapa penjelasan, penegasan dari rilis yang tadi sore disampaikan kepada kami, pada rekan-rekan jurnalis, yang tadi di sore itu sudah sama-sama post di masing-masing media, beberapa rekan dari media melalui jurnalis masing-masing. Nah, malam hari ini memang kita ingin ada penegasan dan tadi sudah ditegaskan. Semoga ini bisa menjadi, tapi ya tentu menjadi sebuah catatan kepada 5 paslon, ada ruang beberapa hari ke depan untuk terus bekerja, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah semangat buat kelima paslon untuk terus melakukan kerja-kerja politiknya beberapa hari ke depan ini. Itu aja mungkin Bung Mugeni ya. Terima kasih juga Bung Mugeni menemani saya di inilah studio sederhananya Dimensi. Mudah-mudahan ruang ini tetap menjadi ruang edukasi dan informasi buat sahabat Dimensi dan seluruh masyarakat yang ada di Lombok Timur khususnya ya, Indonesia lah secara umum. Untuk itu sahabat Dimensi NTB, saya ingin akhiri dengan saya Hulusen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.